Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Vidi di sini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh Adam ketika melakukan pendakian ke Ranukumbolo bersama teman-temannya. Di pendakiannya itu, Adam sempat bertemu dengan Khorin pendaki yang sudah meninggal di gunung tersebut. Dan yang membuat Adam tidak habis pikir, Khorin pendaki itu menyerupai teman sependakiannya sendiri. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Minggu yang sangat santai. Pagi itu sekitar pukul 6. Adam bangun dan dia langsung mengecek HP. Dan pagi itu, dia mendapat notif pesan dari teman kampusnya yang sudah dikirim 8 jam yang lalu. "Dam, minggu depan main kemana gitu? Bosan aku, butuh refreshing," katanya dalam pesan. "Liburan kemana, Min?" "Kemana aja, yang penting bisa refresh otak." Sebut saja dia adalah Amin. Mereka berdua kuliah di salah satu kampus yang terletak di daerah Sidoarjo. Karena masih ngantuk, pagi itu Adam melanjutkan tidurnya sebentar dan dia tidak membalas pesan dari Amin lagi. Ya, lagi pula nanti juga ketemu karena hari ini dia ada kelas di kampus. Beberapa saat kemudian dia bangun dan lekas mandi. Kemudian dia berangkat ke kampus. Di sana dia bertemu dengan Amin dan dia mempertanyakan perihal pesannya tadi pagi. "Dam, susah amat sih balas chat. Semalam udah tidur bro. Mau liburan kemana sih?" "Kemana aja lah. Sumpah lagi nyidam liburan aku." "Atur aja lah, aku ngikut." Sepulang kampus, Amin mendatangi Adam dan memberitahukan kalau dia memutuskan akan pergi liburan kemana. Dam, minggu depan ke Ranukumbolo ya?" "Rakum? Sama siapa aja? Kalau berdua kurang seru." "Ada ntar, aku udah ngajakin beberapa pasukan." "Ya udahlah, terserah, ntar kabarin lagi aja." Sebenarnya agak malas bagi Adam kalau harus mendaki. Mengingat minggu ini dia banyak tugas dan pekerjaan yang belum selesai. Tapi tak apalah, benar apa kata Amin, hitung-hitung buat refresh otak. Singkat cerita, akhirnya rencana ke Ranukumbolo ini sudah benar-benar fix. Pagi itu Adam dan Amin bertemu di sebuah tempat untuk berkumpul dengan anak-anak yang akan ikut ke Ranukumbolo dan akan berangkat bareng dari sana. Sesampai di tempat kumpul, terlihat sudah ada beberapa orang dan di situ juga ada Amin dan Dila. Dila adalah pacarnya Amin. "Ah, pantesan ngencengin ngajak liburan. Ternyata niatnya mau pacaran," batin Adam. Dia berkumpul dengan yang lain dan berkenalan satu sama lain. Di situ ada 6 orang termasuk Adam. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke tempat tujuan. Adam berkendara motor sendiri. Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan dan langsung mengurus simasi ke pos. Beberapa syarat pendakian sudah disiapkan sebelumnya. Jadi di pos itu mereka hanya mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, pihak pos memberi mereka izin mendaki hari ini juga. Setelah izin diberikan, mereka istirahat dulu di sebelah pos sekalian untuk mengecek ulang perlengkapan. Sebut saja 6 orang itu diantaranya adalah Adam, Amin, Sugi, Gilang, Wandi, dan Dila. Dila itu yang pacarnya Amin. Ketika mereka sedang istirahat, ada satu rombongan yang baru datang dan ikut istirahat di sebelah mereka. Ada sekitar 8 orang, 5 cowok dan 3 cewek.
Lalu, ketua rombongan tersebut bertanya ke Adam. "Mas, udah turun apa mau naik?" "Baru mau naik, Mas." "Oh, kebetulan. Kita gabung ya biar rame. Sekalian nambah teman." "Boleh, boleh. Silakan." Sebut saja ketua rombongannya itu adalah Ferry. Sebelumnya, mereka belum ada yang pernah mendaki ke Semeru, makanya mereka pengen gabung. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Mereka semua siap-siap dan perjalanan dimulai pada saat itu juga bareng dengan rombongannya Ferry. Di perjalanan, Adam memilih untuk berjalan di paling belakang karena Adam ini orangnya tidak begitu suka dengan yang namanya keramaian. Bukan karena dia cuek, tapi kalau rame-rame itu rasanya kurang nyaman saja. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos pertama. Karena waktu itu Adam ini jalannya di belakang, dia sampai di situ belakangan. Selang 5 menitan lah. Terlihat di pos 1 itu yang lain pada duduk karena capek. Adam duduk sedikit menjauh dari yang lain sambil menyalakan sebatang rokok. Kenapa dia nggak mau ngumpul dengan yang lain? Karena terlihat saat itu mereka-mereka ini tidak ada satupun yang terlihat merokok. Jadi istilahnya dia ini menghormati mereka yang nggak perokok, apalagi yang cewek-cewek. Pastinya mereka bakal risih kalau menghirup asap rokok. Ketika sedang duduk sendiri itu dia dipanggil sama Amin. "Dam, sini ngumpul, jangan sendiri mulu." Adam menjawab, Ya, bentar, ngabisin rokok." Oke lah, setelah rokok sudah habis dia berkumpul dengan yang lain. Dan tidak lama kemudian, langit tiba-tiba mendung. Mereka pun memutuskan untuk lanjut berjalan lagi karena takut akan hujan. Sampai di sini Adam masih berjalan di paling belakang. Dan ketika sedang berjalan sendiri di belakang itu, tiba-tiba dia ini merasakan ada yang janggal dengan dirinya sendiri. Melihat kondisi jalur yang cukup gelap karena mendung, tiba-tiba bulu kuduknya ini berdiri. Dan itu tidak 1 kali 2 kali. Adam gak mau mikir aneh-aneh dulu. Mungkin karena suhu dingin, jadi bulu kuduknya ini berdiri. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka tidak berhenti lama, hanya sekedar minum, kemudian lanjut berjalan lagi. Di perjalanan setelah pos 2 ini, Adam jalannya semakin jauh di belakang karena dia merasa capek. Dan agar capeknya ini tidak kerasa, dia jalan pelan-pelan sambil menyalakan sebatang rokok. Di tengah perjalanan, dia menjumpai beberapa pendaki yang sedang membuat kopi di pinggir jalur. Adam ditawari sama mereka. "Monggo mas, kopi dulu biar semangat," ucap salah satu pendaki yang istirahat. Karena memang sedang capek, Adam berhenti dulu dan bergabung sama mereka. "Sendirian aja mas?" "Enggak, ada tadi satu rombongan di depan." "Oh iya ya, rombongan yang cowok cewek tadi ya. Monggo ngopi dulu." Mereka rombongan itu seru juga. Di situ Adam ngobrol banyak sambil ngopi. Mereka adalah rombongan asal Jember yang berjumlah 4 orang. Setelah ngobrol-ngobrol banyak, Adam pamit untuk melanjutkan perjalanan dan mengucapkan terima kasih pada pendaki asal Jember itu. Singkat cerita, sampailah dia di pos 3. Di situ dia gabung lagi sama rombongannya. "Kok lama, Dam? Ada masalah?" tanya Amin. "Enggak, tadi ngopi dulu sama orang di pinggir jalur," jawab Adam. Sampai di sini langit terlihat semakin mendung. Untuk antisipasi, Adam memberi saran pada yang lain agar pakai jas hujannya masing-masing, biar nanti kalau hujan gak ribet memakainya di jalur. Mereka semua kemudian memakai jas hujan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Nah, Adam masih berjalan di belakang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun lumayan deras. Untung saja mereka ini sudah pada pakai jas hujan.
Dari sini sampai ke pos 4 mereka diguyur hujan. Sebelum sampai di pos 4, hujan sudah agak mendingan tapi tidak sederas tadi dan langit masih mendung dan masih ada kemungkinan untuk hujan deras lagi. Sesampainya di pos 4 mereka istirahat sambil menunggu hujannya ini benar-benar reda dulu. Nah, di sela-sela suara air hujan yang turun, sayup-sayup Adam mendengar ada suara cewek yang menggigil kedinginan. Suara itu kadang kedengeran, kadang tidak. Adam mikirnya, mungkin itu adalah suara dari salah satu cewek dari rombongannya Ferry. Karena kalau Dila, sepertinya tidak. Dia sedang asik ngobrol dengan Amin. Karena rombongan ini sangat banyak, Adam tidak mau cari tahu dan tidak begitu memperdulikan. Selain karena jumlah mereka sangat banyak, ya wajarlah kalau kedinginan. Soalnya di pos 4 ini suhunya sangat dingin. 15 menit kemudian hujan benar-benar reda. Adam mengajak yang lain untuk lanjut berjalan lagi dan tetap memakai jas hujan untuk berjaga-jaga. Jalur menuju ke pos 5 ini semakin menanjak dan sangat licin. Adam masih berjalan di posisi paling belakang dengan jarak cukup jauh dari teman-temannya. Karena dirasa udah gak akan turun hujan lagi, Adam melepas mantelnya. Soalnya kalau pakai mantel itu agak susah kalau dipakai buat jalan. Di pertengahan jalan, Adam melihat ada satu pendaki cewek yang tengah duduk di pinggir jalur. Dan cewek itu tampak kedinginan. Pakaiannya basah kuyup semua. Adam menghampiri cewek itu dan ternyata dia adalah cewek dari rombongannya Ferry tadi. "Loh, Mbak kan yang dari rombongannya Ferry ya?" tanya Adam, dan cewek itu hanya mengangguk dalam keadaan menggigil. "Yang lain pada kemana, Mbak? Kok ditinggal sendiri?" tanya Adam lagi, tapi kali ini cewek itu tidak menjawab. Wah, ini yang lain pada gimana nih? Temannya ketinggalan kok dibiarin aja, batin Adam. Cewek itu terlihat sudah sangat pucat karena mungkin saking dinginnya. Lalu Adam mengajak cewek itu untuk jalan bareng dan dianya mau. Sambil berjalan pelan-pelan, Adam coba mengajak cewek itu untuk ngobrol biar dia nggak kedinginan. "Tadi gimana, Mbak? Kok bisa ditinggal sama yang lain?" tanya Adam. "Nggak tahu, mereka terus jalan aja," jawab cewek itu yang masih dalam keadaan kedinginan. Tidak lama berjalan, cewek itu tiba-tiba berhenti karena nggak kuat dengan suhu dingin. Karena kasihan, Adam mengajak cewek itu sedikit menepi. Kemudian dia mengeluarkan kompor untuk membuatkan minuman hangat. "Sini Mbak, agak deketan sama kompor, biar anget," pinta Adam. Cewek itu mendekat ke kompor. Sambil menunggu air mendidih, Adam tanya nama cewek itu. Karena dari tadi dia gak sempat kenalan. Dan katanya, namanya adalah Erna. Dan kata Erna, dia udah ngerasa kedinginan sejak di pos 4 tadi. Apa mungkin cewek yang kedinginan di pos 4 tadi itu adalah Erna? Pikir Adam. Adam sedikit kesal nih sama rombongannya Ferry. Kok bisa-bisanya temannya dalam keadaan seperti ini malah ditinggal? Setelah mendidih, dia membuatkan Erna teh hangat. Kemudian, dia celingukan mencari pendaki yang lewat. Dengan niat dia pengen minta bantuan. Karena kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya Erna sudah tidak kuat lagi untuk lanjut berjalan. Tapi anehnya, saat itu tidak ada pendaki lain satupun yang lewat. Jalurnya sangat sepi. Akhirnya, mau tidak mau Adam memaksa Erna untuk kuat dan membantu dia untuk lanjut jalan lagi. Karena seingat Adam, pos 5 ini sudah dekat. Setelah minum teh, Adam mengemasi peralatan masaknya dan membantu Erna untuk lanjut jalan lagi. Dia minta pada Erna untuk jalan di depannya. Nah, jalanlah mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Erna tiba-tiba berhenti dan langsung duduk.
Aku nggak kuat lagi. Kamu lanjutin perjalanan, biar aku di sini aja. Nggak bisa gitu, Mbak. Mana mungkin aku tega ninggalin kamu di sini. Udah, nggak apa-apa. Jalan aja. Adam benar-benar bingung. Mau minta bantuan tapi nggak ada pendaki satupun yang lewat. Lalu, dia sedikit berjalan ke depan. Ya, siapa tahu aja dia bisa ngelihat ada pendaki lain. Dan sayup-sayup, dia mendengar ada suara kerumunan orang. Adam merasa lega nih. Dia datang ke Erna dan minta dia untuk menunggu di sini. Setelah itu, dia jalan ke depan menuju ke suara kerumunan orang tadi. Beberapa meter berjalan, ternyata sudah terlihat pos 5 dan teman-teman yang lain pada istirahat di sana. Adam langsung lari saja ke pos 5. Sesampai di sana dia ditanya sama Amin. Lama amat, Dam. Habis dari mana aja? Kalian yang habis dari mana aja? Tuh, ada yang sakit malah ditinggal. Lah, siapa? Emang ada yang sakit? Itu cewek, rombongannya Mas Ferry. Ferry langsung datang dan tanya sama Adam. Cewek siapa, Mas? Perasaan dari tadi saya udah cek rombongan dan gak ada yang sakit tuh. Itu, Mas, Erna. Dia kedinginan hebat di sana. Ferry terlihat bingung. Lalu, dia mengecek keadaan anggotanya lagi. Setelah dicek, dia bilang ke Adam kalau rombongannya ini masih lengkap dan tidak ada yang namanya Erna. Sekarang gantian Adam yang bingung. Dia melihat 3 cewek dari rombongannya Ferry. Dan ada 1 orang yang berpakaian sama persis seperti Erna. Mbak, namanya siapa? Saya Shirley, Mas. Tapi tadi kayak kamu loh yang sakit itu. Sakit? Enggak kok. Dari tadi saya jalan sama rombongan. Iya, Mas, bener. Dari tadi kita nggak ada yang terpisah, apalagi sakit. Adam semakin bingung dengan keadaan ini. Kalau ini namanya Shirley, terus cewek yang di belakang tadi siapa? Ngakunya namanya Erna dan pakaiannya sama persis dengan Shirley. Dari awal, Adam memang tidak memperhatikan wajah Shirley. Yang dia ingat hanya pakaiannya saja. Dam, kamu halu ya? Enggak, bro, sumpah. Tadi aku sama cewek yang bajunya sama persis. Katanya namanya adalah Erna. Yakin kamu? Sekarang dia di mana? Ada di belakang. Lagi kedinginan dia. Karena ini udah benar-benar janggal, Ferry minta diantarkan ke pendaki yang bernama Erna itu. Dia minta pada yang lain agar di sini dulu saja. Kemudian, Adam, Ferry, dan Amin jalan balik untuk menemui si Erna tadi. Sesampai di tempat tadi Erna sedang duduk. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Erna yang tadi sedang kedinginan di sini tiba-tiba hilang. Kan, bener apa kataku? Kamu lagi halu, Dam. Enggak, bro. Sumpah, orang tadi aku sempat buatin dia teh hangat juga kok. Udah, Mas. Lupain aja. Yang penting rombongan kita aman semua. Ayo kita balik. Adam semakin bingung dengan semua ini. Sambil jalan balik, Amin dan Ferry memberitahu sesuatu ke Adam. Bahwasanya dari tadi mereka sudah menunggu Adam di pos 5. Tapi Adam gak nongol-nongol. Ditanya ke beberapa pendaki yang lewat, katanya gak ada yang melihat. Nah, di sini muncullah pertanyaan baru. Kata Amin dan Ferry, mereka udah nungguin lama dan tanya ke beberapa pendaki yang lewat. Padahal, sejak tadi Adam ini tidak melihat ada pendaki lain yang lewat satupun. Makanya Dam, jangan suka sendiri-sendiri. Sekarang tahu kan resikonya? Ucap Amin. Dengan raut wajah bingung, Adam masih tidak percaya dengan kejadian tadi. Padahal, tadi itu jelas-jelas dia menolong cewek yang sedang kedinginan. Bukan halu, ini terasa banget. Sesampai di tempat teman-teman yang lain, Dila langsung tanya ke Amin. Gimana, Yang? Udah, dia dari rombongan yang lain ternyata.
Jawab Amin tidak memberitahu ke Dila dan yang lain. Setelah itu, mereka lanjut berjalan lagi menuju ke Ranukumbolo. Kali ini Adam jalan berdekatan dengan yang lain. Sekitar 30 menit berjalan, sampailah mereka di area camp Ranukumbolo. Mereka langsung mendirikan tenda masing-masing, dan Adam berusaha melupakan kejadian tadi. Terlihat, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Setelah mendirikan tenda, mereka langsung masak-masak untuk mengisi perut yang dari tadi sudah sangat keroncongan. Nah, sambil minum kopi di depan tenda, Amin tanya lagi nih ke Adam tentang kejadian tadi. Dan Adam menceritakan semuanya secara detail pada Amin. Mendengar penjelasan dari Adam, Amin juga nggak habis pikir. Dia menganggap mungkin itu adalah Qorin pendaki yang pernah meninggal di gunung ini, yang sengaja menampakkan dirinya dalam wujud orang lain kepada Adam. Akhirnya ya udahlah, lupain aja kejadian barusan. Yang penting sekarang Adam dalam keadaan baik-baik aja. Karena sudah larut malam, mereka semua memutuskan untuk tidur. Di dalam tidurnya, Adam bermimpi sangat aneh. Kejadian barusan yang sama pendaki cewek itu terulang lagi dalam mimpi. Sama persis, mulai dari cewek itu kedinginan, dibuatkan teh dan semuanya. Bedanya, sebelum Adam pamit pergi, cewek itu sempat bilang terima kasih karena sudah membantu dirinya yang sedang kedinginan. Keesokan harinya, Adam berpikir lagi, sebenarnya siapa sih cewek itu? Apa benar dia Qorin pendaki yang sudah meninggal? Kalau memang iya, kenapa dia muncul menemui Adam? Pagi itu anak-anak yang lain pada sibuk foto-foto di dekat danau. Karena nggak mau kepikiran tentang pendaki cewek itu terus, Adam ikut gabung sama mereka buat foto-foto. Siang harinya, sekitar jam 1 siang mereka berkemas dan bergegas kembali turun. Sampai di sini mereka berpisah dengan rombongannya Ferry karena mereka berencana lanjut ke Mahameru. Setelah salaman perpisahan, Adam dan rombongannya kemudian kembali turun. Di perjalanan turun, Adam sudah tidak mau berjalan sendiri lagi. Mereka sempat diguyur hujan, tapi tidak begitu deras. Dan Adam memberitahu tempat-tempat di mana dia bertemu dengan pendaki cewek itu pada yang lain. Di tempat ini dia meninggalkan cewek itu. Di tempat ini dia membuatkan teh. Dan di tempat ini awal mulanya dia bertemu. Karena mengiranya dia adalah Qorin pendaki yang sudah meninggal, Adam sempat mengirim doa yang ditujukan pada orang yang bernama Erna itu. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar jam 4 sore, aman dan tanpa ada kendala apapun. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung cabut pulang ke Sidoarjo. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Adam ketika melakukan pendakian ke Ranukumbolo bersama teman-temannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan suka menyendiri kalau di gunung. Takutnya ada makhluk lain yang dengan sengaja jahil sama kita. Kalau hanya jahil sih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah punya niat jahat gimana? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.